mengemban tugas dengan baik dari rakyat. As simple as that. Halo, selamat pagi teman-teman Babang Rinos. Welcome back to my channel at Babang Rinos. Wow, hari ini saya mau mengucapkan selamat khususnya kepada Bapak Prabowo karena Partai Demokrat sudah mendeklarasikan bergabung dengan poros koalisi Indonesia. Apa tuh? Koalisi Indonesia apa? Maju ya, Kim. Per Kamis kemarin. So memang kalau kita masih hari ini kita masih ngebahas soal sedikit mengenai Pilpres ya, sedikit berbau-bau politik lah. Jadi kalau agak berat nih Pilpres kali ini, memang ada yang bilang beberapa sumber bahwa Pilpres kali ini akan mengerucut berporos menjadi 2 kubu saja gitu kan, atau tetap masih di 3 kubu. Nah memang ini agak berat nih, apakah memang nanti hanya aku dengan kubu Prabowo, Pak Prabowo dengan kubu Ganjar yang bersanding, atau juga tetap bertiga dengan kubunya Anies. Sedangkan di mana ada sedikit spill lah bahwa katanya masyarakat berharap bahwa Pak Ganjar bisa bersatu dengan koalisinya Pak Prabowo. Nah, apapun itu kita doakan yang terbaik lah selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia yang baik. Kita doakan siapapun pemimpinnya biar Indonesia tetap maju gitu kan. Maju dong, karena negara kita sudah negara berkembang, kita harus maju. Karena di bawah pemerintahan Pak Jokowi saja Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan, perubahan. Nah, untuk itu saya mau membahas sedikit tentang beberapa banyak isu-isu liar yang berkata bahwa wah, tapi kalau Pak Prabowo nanti menang bahaya gitu loh, khususnya kita para pengusaha katanya, atau bahkan mereka yang nanti isu-isu sara akan dibawa lagi, etnis Tionghoa keturunan nanti akan mendapatkan diskriminasi seperti itu. Bahkan ada lagi isu-isu liar, beliau adalah pelaku kekerasan tragedi 98, pelanggaran HAM seperti itu. Ya memang kalau kita sangkut pautkan begitu semakin liar bolanya kemana-mana ya teman-teman. Memang kita bukan dalam kapasitas untuk menghakimi orang, setiap orang punya masa lalu lah. Dan saya tekankan di sini saya tidak memihak kepada Pak Prabowo selaku capres dari Partai Gerindra dan Kim, tidak, maupun opositnya saya berpihak kepada poros Pak Ganjar, tidak juga. Saya di sini hanya bercerita gitu loh. Kalau menurut saya siapapun pemimpinnya, sekali lagi kita perlu orang yang kuat, yang tegas, yang bisa memimpin Indonesia ini dengan baik. Kenapa? Karena Indonesia ini negara yang menuju negara maju. Sayang kalau dipimpin oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan sepihak, tetapi tidak mementingkan kepentingan bangsa. Jadi baiknya kita harus pilih pemimpin yang kuat, yang bisa mengambil keputusan yang tepat dan berani bersikap gitu loh. Memang kalau kita lihat saat ini ciri-ciri seperti tersebut, pemimpin tersebut ada di mana? Ya pasti teman-teman sudah bisa menangkap, ada di karakternya Pak Prabowo, karena beliau adalah selaku mantan militer, jenderal, letnan jenderal bintang 3, dan juga beliau juga menantu dari penguasa Orde Baru, di mana beliau sudah mengalami banyak sekali
tantangan-tantangan pada zaman tersebut, pada era tersebut, sampai beliau bertahan sampai saat ini. Nah, kalau kita bicara mengenai rasa ketakutan dan lain-lain, kalau saya pribadi, kenapa harus takut ya? Bagaimanapun juga kekuatan rakyat itu besar. Buktinya apa? Buktinya kita bisa menggulingkan masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun kita gulingkan. Karena bersatunya rakyat dengan pemerintah ya tentunya. Nah, jadi jika Pak Prabowo tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat, jika beliau menang nanti memimpin dan kita khawatir tidak bisa mengemban amanat rakyat, maka gak usah khawatir, reformasi bisa terjadi lagi. Jadi kita gak usah terlalu berpikir panjang. Banyak kan yang bilang, oh itu bahaya begini, begitu. Kita berikan saja kesempatan. Berikan kesempatan kepada beliau. Jika memang melihat kondisi saat ini ya, pemimpin yang pas lah, yang kuat, backgroundnya kuat gitu kan. Terlebih sekarang Partai Demokrat sudah bersatu merapat ke koalisi Pak Prabowo, itu semakin kuat lagi kekuatannya. Jadi menurut saya kita berikan kesempatan beliau menjabat. Kalau tidak sesuai dengan amanat rakyat yang diberikan, maka beliau tentunya akan merasa malu, lengser dari masa jabatannya karena tidak bisa mengemban tugas dengan baik dari rakyat. As simple as that. Kenapa kita harus berpikir terlalu rumit? Itu aja. Kita berikan ultimatum kepada Pak Prabowo. Selama masa jabatan, jika Anda menang, maka Anda harus bisa memerintah negara dengan baik. Betul tidak? Nah, itu menurut saya. Entah menurut teman-teman bagaimana teman-teman, setuju atau tidak, tulis ya komen-komennya di bawah ini ya. Nah, nanti kita bahas lagi di part berikutnya. Terima kasih teman-teman.